Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gaya mengajar I, J, dan K. Ya, sebelumnya saya akan share screen dulu untuk materi tersebut ya. Ya, langsung aja ke penjelasan yang pertama. Gaya mengajar I. Yang pertama ya. Gaya mengajar style I, gaya program individual yang didesain pelajar memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan proses dan prosedur yang memecahkan masalah atau masalah yang luas yang secara umum telah diidentifikasi oleh guru. Yang selanjutnya yaitu karakteristik style I. Karakteristik yang menentukan dari gaya program individual yang didesain pembelajar adalah menemukan proses untuk mengidentifikasi dan merancang solusi untuk masalah materi belajar yang memiliki banyak fungsi dan bagian. Guru merancang pertanyaan umum dan kemudian menggeser rancangan program kepada peserta didik. Ya, yang selanjutnya yaitu gaya mengajar style J. Gaya ini tidak ada di sekolah. Selain itu, ini tidak tergantung pada guru kelas manapun. Peluang perkembangan gaya ini diatur oleh individu yang mengimplementasikan pengalaman. Keberhasilan dalam mencapai tujuan yang dimaksudkan tergantung pada keutuhan, motivasi, dan pengetahuan individu untuk membangun pengalaman belajarnya sendiri. Ya, selanjutnya yaitu anatomi gaya mengajar style J. Dalam gaya mengajar sendiri, pelajar atau individu mengambil peran sebagai guru dan pelajar membuat keputusan dalam set pradampak, dampak, dan pasca dampak. Pengalaman ini dipandu oleh motif, minat, dan keingintahuan individu. Selanjutnya yaitu tentang tujuan. Gaya mengajar mandiri dimotivasi oleh tujuan yang telah ditetapkan oleh individu. Logika internal, kerangka spektrum mengarah pada kesadaran bahwa memang mungkin bagi seorang untuk membuat semua keputusan untuk dirinya sendiri. Perilaku ini berada di luar realitas kelas. Bisa untuk siapa saja yang memahami seluk-beluk hobi yang kompleks, individu yang terpesona, dan terdorong untuk mengetahui sesuatu, atau ilmuwan yang terdorong untuk memahami hal yang tidak diketahui. Yang selanjutnya yaitu gaya mengajar K. Ini bukan pengalaman mengajar seluruh kelas, melainkan gaya ini mengakui motivasi pembelajar individu dan keinginan kognitif untuk merancang pengalaman belajarnya sendiri. Gaya ini memberikan pembelajar yang secara mandiri memulai permintaan kesempatan untuk mengejar kompleksitas dan melekat dalam membuat semua keputusan dalam pradampak, dampak, dan pasca dampak. Karakteristik gaya mengajar K yaitu menentukan dari gaya yang diprakarsai oleh pelajar adalah inisiasi pelajar secara individu dan keinginan untuk menghasilkan pengalaman belajarnya sendiri. Pembelajar antara lain memutuskan maksud pembelajaran, tujuan, prosedur, logistik, dan kriteria penilaian. Guru tidak menghakimi, alih-alih peran guru adalah mengajukan pertanyaan untuk klarifikasi dengan maksud mengarahkan siswa untuk memeriksa keputusan yang dihilangkan atau memperkuat keputusan yang di luar. Yang terakhir yaitu tujuan gaya mengajar K. Ya, selanjutnya tujuan materi pelajaran ketika gaya yang diprakarsai oleh pelajar tercapai. Tujuan materi pelajaran berikut ini ditekankan memilih untuk memulai pengalaman belajar untuk menemukan, menciptakan, dan mengembangkan ide-ide di bidang pilihannya. Memilih untuk memulai pengalaman belajar yang beragam. Tujuan perilaku ketika gaya
gaya yang memiliki kebutuhan untuk melampaui batas-batas kegiatan yang disajikan ke seluruh kelas, untuk memberikan kesempatan bagi individu untuk mengarahkan dirinya sendiri. Ya, bisa ditutup share screen-nya. Jadi itu adalah gaya mengajar I, D, dan K. Jadi gaya mengajar tersebut lebih cenderung aktif peserta didik untuk dalam situasi pembelajaran. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, kalau tidak, pembelajaran hari ini kita cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.